Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini datang untuk menyaksikan langsung bagaimana panen raya jagung ini berlangsung secara serentak di Indonesia, salah satunya adalah di Tuban, Jawa Timur. Dan ini sekaligus menandakan bahwa swasembada pangan untuk jagung ini akan terjadi pada tahun 2026 ini. Untuk target 2026 hasil panen jagung yaitu sebanyak 18 juta ton. Nah, berbagai macam upaya dilakukan oleh Polri untuk membantu menyukseskan program ketahanan pangan ini. Mulai dari membantu, baik itu pendampingan, lalu juga memberikan bantuan berupa bibit dan juga peralatan-peralatan pertanian lainnya. Harapannya ini bisa membantu para petani untuk bisa nantinya menyukseskan program ketahanan pangan, yaitu adalah dari hasil panen jagung. Pak Sudarlim masih bersama kami di Kompas TV. Selamat pagi Pak, ini berarti peralatan bantuan dari mana nih Pak? Dari Polri Pak. Dari Polri sama Pak Presiden ya? Oke. Pak, tadi kan ada Pak Presiden datang ke sini. Bapak sendiri sempat ngobrol nggak sama Pak Presiden? Ya, sebentar tadi, mengucapkan salam saja. Tapi senang nggak ketemu sama Pak Presiden? Alhamdulillah senang. Happy banget ya? Happy. Dan masyarakat sekitar sini juga semuanya ikut bahagia. Gitu. Kalau tadi belum berkesempatan untuk bisa ngomong panjang, sebetulnya kalau dari sisi pertanian, Bapak sendiri tuh kepingin nyampaikan apa sih Pak ke Pak Presiden? Saya berharap dari Pak Presiden itu bisa kasih support kepada petani, khususnya di area kita, karena di sini tak ada hujan, itu bisa ada bantuan irigasi sumur bor. Dan pupuk lebih dipermudah lagi, karena selama ini pupuk ya sudah maksimal, tapi kalau bisa lebih maksimal supaya hasil panen para petani bisa meningkat. Nah, dengan sumur tadi harapan kita petani bisa manen itu tidak hanya 2 kali, tapi bisa 3 kali. Sehingga produktivitas itu meningkat, ya kan? Lalu kesejahteraan petani atau anggota kita kelompok juga meningkat. Dan di samping itu juga banyak apa istilahnya ya, keinginan dari petani tentunya khususnya di harga ya. Di harga itu bagaimana pemerintah bisa kasih akses harga yang maksimal untuk petani. Oke, berarti itu adalah harapan-harapan yang sebetulnya tadi ingin disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi memang karena adanya keterbatasan waktu, jadi ya belum sampai. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa sampai kepada Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sedang menyaksikan di Kompas TV. Pak, jadi tadi kan disampaikan ada bantuan bibit, ada bantuan pendampingan, dan juga ada bantuan alat-alat untuk pertanian. Nah ini kalau ini sendiri, ini alat pertanian apa sih Pak? Ini Pak, ini namanya mesin pemipil jagung ya. Dan dengan alat ini kita akan lebih cepat dalam memproses untuk mengolah jagung pasca panen. Seberapa cepat misalnya untuk jadi ini ya? Perbandingannya dibanding kita manual ini bisa lebih efisien waktu 90%. Kalau misalnya dikerjakan manual itu 1 jam, dengan ini bisa 10 menit. Itu 10 menit sudah selesai. 1 jam itu berapa kilo Pak? Untuk berapa kilo proses jagung? ini dalam 1 jam itu bisa 1 sampai 2 ton. Oh, 1 sampai 2 ton dalam waktu 1 jam? 1 jam. Untuk memipil secara manual? Nah, kalau memipil pakai mesin. Kalau kita manual 1-2 jam itu enggak mungkin dapat 1 kintal. Paling 30 kilo, 50 kilo kalau manual. Waduh, berarti terbantu banget ya Pak ya dengan adanya peralatan-peralatan ini ya? Oke. Terus kalau untuk hasilnya sendiri nanti keluarnya seperti apa Pak? Nah, kita coba, kita nyalakan. Boleh. Sudah dinyalakan, kita praktekkan ya. Harus berapa orang nih Pak berarti yang mengoperasikan nih? Operasinya kalau alat ini minimal 3 orang. 3 orang itu adalah driver yang di atas, yang naikkan hasil panen, naik sama yang nada. Menadai untuk hasilnya? Ya, maksimalnya itu 5 orang, karena nanti ada yang proses jahit, lalu proses angkut ke mobil angkut dari panen untuk dikeringkan. Gitu. 1 kali proses dapatnya 5 karung. Wah, ini luar biasa sekali, bisa membantu untuk hasil mengolah hasil panen dari jagung di sini. Jagung apa Pak yang dipanen biasanya Pak? Ini nyalakan jagung kalau kita ini jagung putih. Oke, ini hasil dari jagung wah, putih. ini jadi hasilnya. Ini adalah hasil panen dari para petani jagung yang ada di Tuban, Jawa Timur. Kita akan mencoba untuk mengolah jagung yang ada di sini Pak. Ini kayaknya di belakang ada jagungnya nih Pak. Bisa kita coba nggak Pak? Iya. Jadi kita akan mengupas terlebih dahulu untuk jagungnya. Nyalakan. Oke. Setelah ini baru langsung dimasukkan ke sini. Iya, dimasukkan ke sini. Nanti keluar dari sini, ya kan? Sudah berupa pipilan. Nah, jadi keluar dari sini nanti sudah pipilan seperti ini. Berarti berapa ini Pak keluarnya Pak? 1, 2, 3? 2 ya. Oh, 2 ini ya, 2 hasil keluarnya ya Pak ya? Hasil keluar. Oke, siap. Kecepatan tonase tadi kira-kira 1 jam itu bisa 1 sampai 2 ton. Oke, siap. Kita coba dulu Pak sekali lagi Pak. Wah, ini mesinnya udah nyala nih Pak. Jagungnya Pak. Kita coba masukkan ya. Oke, kita akan coba untuk proses
pemipilan jagung yang saat ini sedang berlangsung. Gas. Jadi ini adalah mesin yang tadi disampaikan bisa mempermudah untuk para petani jagung bisa memipil jagung kurang lebih 90% lebih cepat dibandingkan dengan pada saat proses manual seperti itu. Oke, Bapak kan dari Gapoktan binaan dari Polri nih Pak. Kalau secara hasilnya sendiri setelah hasil kemudian diterima ada kurang lebih 5 sak. Ini gampang nggak sih Pak untuk menjualnya gitu Pak? Setelah terproses seperti itu, sebenarnya tidak usah kita keringkan, sudah banyak yang beli. Oh gitu? Ya, kita tidak harus antar atau kita proses lagi. Tapi ketika kita bisa mengolahnya, memprosesnya lagi lebih bagus, itu akan meningkatkan daya jual kita. Misalnya kadar air itu kalau dari lahan itu kan 35, maksimal itu paling kering 28. Setelah kita proses dengan dryer itu bisa di K14, kita bisa masuk standar Bulog. Tapi ada bantuan nggak sih Pak dari Polri gitu Pak untuk kemudian memasarkan begitu ya ke Bulog gitu Pak, supaya nantinya bisa para petani bisa mendapatkan harga yang oke gitu Pak? Di musim panen pertama kemarin kita didampingi dari teman-teman Polri untuk mengakses ke Bulog. Kita sudah kirim dari kelompok saya sendiri itu sekitar 25 sampai 30 ton. 25.000 ya sampai 30 ton itu. Untuk dari sisi harganya sendiri gimana Pak? Harganya per kilonya apakah diberikan harga yang sesuai begitu Pak untuk para petani? Kalau kita kelompok hanya memfasilitasi ya, artinya kita tidak ambil profit karena kita bukan pengusaha, maka kita membantu petani untuk memproses itu. Dan petani dengan adanya kelompok dia dapat profit nilai jual. Ketika dia jual sendiri dengan difasilitasi kelompok itu ada selisih harga kisaran 300 sampai 400 rupiah per kilogramnya. Per kilogram. Jadi itu meningkatkan pendapatan petani juga. Gitu. Dan kita juga melihat itu kan hasil dari 2025 lalu. Ini kan hasilnya juga bagus nih Pak, 400 ribu lebih ton untuk kemudian hasil dari panen jagung. Apa Pak, harapannya tahun 2026 ini bisa lebih banyak lagi untuk hasil surplusnya nih Pak? Kalau dari Bapak sendiri, apa Pak mungkin strategi yang ingin disampaikan untuk menjaga kualitas supaya nantinya hasil panen ini tadi bisa layak ekspor? Nah, kalau untuk menjaga kualitas, proses pasca panen itu penanganannya cepat. Didukung dengan sarana prasarana yang cukup, alat, sehingga jagung panen tidak sempat ditimbun ya. Kalau musim hujan, jagung itu ketimbun 2-3 hari sudah rusak. Gitu. Jadi kalau bisa habis panen langsung ke alat tadi ya, atau syukur-syukur ada penampungan namanya silo untuk menampung hasil panen tadi, itu bisa menjaga kualitas sampai berbulan-bulan. Saya kira itu. Pak, ini kan Bapak kan juga sudah menjalani masa pelatihan gitu ya Pak ya, dan juga pembinaan dari Polri sendiri. Apa yang mungkin paling Bapak ingat dari masa pembinaan dan juga pelatihan dari Polri ini Pak? Nah, ini saya dengan teman-teman Polri, ini belakangan ini banyak kita dibantu akses listrik ya, masuk ke dalam kawasan hutan. Lalu kita dibantu akses jalan, perbaikan tani. Itu juga. Akses listrik ke hutan itu seperti apa Pak maksudnya? Infrastrukturnya, seperti tiang, ya kan. Sebelumnya di sini memang susah gitu ya Pak listriknya? Bukan susah, yang masuk ke dalam kawasan kan belum ada. Jadi karena terbantu. kita ada sehingga itu dengan listrik itu kita coba membuat satu sumur bor untuk perhitungan saja nanti ini plus tambahnya. Ketika ini memang layak dan bagus ya kita tinggal copy paste untuk menjadi lebih banyak. Ketika ini memang jalan untuk mensupport produksi itu ini ya ini yang harus kita dan harus juga didukung kebijakan dari semua pihak. Jadi tidak bisa juga misalnya di Tuban ada 100 kelompok terus kelompok saya baik sendiri saya juga tidak mau. Jadi 100-100-nya di Tuban juga harus baik. Rata ya baiknya. Iya. Dan itu kebijakan pemerintah, bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh rakyat yang ada di negeri. Artinya bantuan listrik masuk ke dalam hutan ini yang juga menjadi salah satu hal yang paling berkesan mungkin ya Pak ya, dari Polri ya Pak ya. Kalau sekiranya Bapak mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung bertemu dengan Kapolri, menyampaikan langsung ucapan terima kasih mungkin Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa pasti. Ya, saya sudah Lim ya, Ketua Kelompok Tani Hutan Monostari Tegarjo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kalau ketemu atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri yang pendampingan kepada kelompok tani kami ya, sehingga banyak jaringan yang bisa kita akses. Apa yang kita tidak ngerti menjadi ngerti. Nah, harapan saya Polri tetap menjadi
pelindung masyarakat, ya kan, kita nyaman, ya kan, semakin dekat dengan masyarakat, dicintai masyarakat. Jadi Polri juga anak negeri ini, orang Indonesia juga sama-sama anak bangsa ini. Jadi semuanya baik kalau menurut saya. Ya. Jadi semua makhluk terlahir di negara ini bagi saya tidak boleh ada yang direndahkan. Semua harus baik. Semua harus rukun. Ini kuncinya Indonesia jadi maju. Jadi terima kasih, ucapan terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberikan untuk menyukseskan program untuk ketahanan pangan, pembangunan dan juga penanaman jagung yang ada di wilayah Tuban, Jawa Timur. Terima kasih waktunya bersama kami di Kompas TV, Pak Sudarlim. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kalau kita melihat secara target nasional untuk tahun 2026 ini adalah sebanyak 18 juta ton. Harapannya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara nasional atau di Indonesia saja, tetapi juga bisa membuka jaringan untuk ekspor, sehingga para petani di sini bisa berkarya lebih lagi menghasilkan jagung-jagung berkualitas dan juga mendukung kekuatan swasembada pangan yang seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini masuk dalam program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi besar sekali harapannya untuk program dari ketahanan pangan ini, yaitu pembangunan dan juga kemudian penanaman jagung secara serentak dan juga hasil panennya yang juga kemudian berlangsung pada hari ini bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya agar bisa semakin surplus lagi dalam menghasilkan jagung yang merupakan komoditi andalan dari wilayah Indonesia. Kika Madona, Yudhistira, Cilmi Ardiantovani, Tuban, Jawa Timur.